Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Saat ini kita sudah berada di ujung bulan ke-11. Sebentar lagi kita akan beralih ke bulan Desember. Ya, semoga kita semua sudah banyak mempelajari banyak hal baru di tahun ini. Semoga kita sudah berkembang menjadi orang yang lebih baik di hari ini dibandingkan dengan kita di tanggal 1 Januari 2021. Karena terkadang yang paling kasihan adalah ketika melihat bahwa diri ini tidak mengalami yang namanya perkembangan dan perubahan. Dan berbicara mengenai manga One Piece, di sini kami ingin mengangkat topik tentang kira-kira flashback seperti apa yang akan diterima oleh Kid si Jabrik. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Flashback sudah menjadi hal yang harus diikut sertakan dalam sebuah pertarungan. Hal ini bisa meningkatkan kemampuan bertarung sang pemilik flashback hingga 200 kali lipat. Pertarungan yang seterpojok apapun bisa langsung berbalik kondisi jika salah satu dari mereka sudah melakukan flashback. Dalam manga One Piece sendiri, flashback cukup sering terjadi, terutama pada karakter Luffy ataupun Roronoa-Zoro. Petuah-petuah yang diberikan oleh guru mereka akan menjadi power up ketika mereka akan mengalahkan musuh. Untuk karakter Kid, saat ini ia sedang menghadapi Yonko Big Mom. Untuk seukuran Yonko, rasanya tidak mungkin Eiichiro Oda tidak menaruh plot armor pada Kid berupa kekuatan flashback. Karena jika kita mengenal karakter Kid di arc Sabaody, sebagai pembaca, siapapun itu pasti langsung merasa bahwa Kid digambar dengan sosok yang sama seperti Monkey di Luffy. Hanya saja, Kid adalah versi Luffy yang lebih kejam. Waktu itu, bounty Kid juga 15 juta berry lebih besar dari bounty milik Monkey di Luffy. Persaingan sebagai rival juga diperlihatkan di arc Sabaody antara Luffy dengan Eustace Kid. Skenario flashback dari Eustace Kid. Ada beberapa skenario yang muncul dalam benak kami mengenai flashback yang mungkin didapat oleh Kid si Jabrik. Yang pertama adalah flashback kaitan Shanks dengan Kid. Jika kita teliti lebih dalam, entah kenapa Eiichiro Oda begitu menekankan kaitan antara Kid dengan Shanks. Hal ini bahkan sudah mulai ditunjukkan sejak rapat aliansi Kid yang terdiri dari Kid, Apu serta Hawkins yang waktu itu mereka mengincar kepala Yonko Akagami no Shanks. Sebelum time skip, mata Kid tidak memiliki luka. Namun setelah time skip, Kid digambarkan dengan luka di sisi kiri matanya, yang mana luka di mata Shanks juga berada di sisi kiri. Kemudian sebelum time skip, tangan Kid masih utuh dua-duanya. Setelah time skip, Kid kehilangan satu lengannya. Dan lagi-lagi lokasi kehilangan lengannya ini sama seperti Akagami no Shanks. Keduanya kehilangan lengan kiri mereka. Dan meskipun keduanya tidak dikonfirmasi memiliki hubungan darah, namun Eiichiro Oda menggambar kedua karakter ini dengan warna rambut yang sama, yakni merah. Ya, itu adalah hal yang terlihat dari segi fisik. Namun dari segi kelahiran juga Eiichiro Oda menyetilnya dengan agak mirip. Shanks saat ini berumur 39 tahun, sedangkan insiden God Valley terjadi 38 tahun, yang artinya Shanks berumur 1 tahun di saat insiden tersebut. Ada banyak rumor mengatakan bahwa Shanks berkaitan dengan God Valley. God Valley sendiri identik dengan kejadian di mana era dari bajak laut Rocks berakhir. Kemudian era bajak laut yang baru terlahir ketika Goldie Roger menyerahkan dirinya ke pemerintah dunia, yang mana hal itu terjadi 24 tahun yang lalu. Dan tebak, Kid saat ini berusia berapa? Ya, betul, Kid berusia 23 tahun. Artinya Kid baru berusia 1 tahun di momen Roger dieksekusi. God Valley sendiri saat ini keberadaannya tiada. Dan dari chapter terbaru mengatakan bahwa suku Lunarian dikatakan sebagai suku yang disebut dengan dewa. Dan suku Lunarian kini sudah tiada. Hanya King yang tersisa dari suku tersebut. Ya, bisa dikatakan suku Lunarian waktu itu sedang diburu. Dan tahukah nakama, di hari eksekusi Goldie Roger, Angkatan Laut menyerahkan pasukannya untuk membunuh bayi dari Goldie Roger.
Angkatan Laut menginvestigasi seluruh bayi waktu itu. Bahkan mereka yang sedang hamil juga diinvestigasi. Dan epiknya lagi, Angkatan Laut tidak mencari bayi tersebut di seluruh lautan. Mereka hanya mencari di satu lautan saja, yakni South Blue. South Blue adalah lautan yang dicurigai sebagai lahirnya anak Goldie Roger. Dan tahukah nakama semua, Eustace Kid ini lahir di South Blue juga. Dari fakta-fakta tersebut bukan hanya membuat Kid berkaitan dengan Shanks, namun Kid juga berkaitan dengan insiden yang cukup gelap, yakni dirinya di masa kecil pasti melewati masa-masa yang gelap. Bahkan ketika Eiichiro Oda menggambar para supernova di masa kecil mereka, terlihat bahwa Kid mengenakan baju seadanya. Kid hanya mengenakan kaos tanpa lengan yang ditambal dengan kain. Begitu juga dengan celananya. Celana Kid di sini memiliki tambalan. Sehingga pertanyaannya lagi, skenario flashback seperti apa yang akan Kid dapatkan untuk bisa mempower up kekuatannya? Apakah berkaitan dengan masa lalunya yang suram ketika dirinya berumur balita? Bisa jadi. Sehingga mungkin konsepnya mirip seperti bagaimana Eiichiro Oda menceritakan Trafalgar di Waterloo, di mana Eiichiro Oda menceritakan bagaimana masalah yang diderita oleh Trafalgar Law, kekuatan buah setan Law, hingga Law bisa menjadi sosok yang seperti ini. Agak masuk akal sebenarnya. Namun untuk seukuran flashback yang seperti itu, bukankah rasanya terlalu panjang? Rasanya flashback seperti itu lebih cocok untuk karakter yang ingin dikalahkan. Karena Law sendiri ketika flashback itu diputar, dirinya sedang terkapar dan sedang berada di kondisi tak berdaya. Maka kesimpulannya, ada dua skenario flashback yang mungkin bisa terjadi di karakter Kid ini. Yang pertama adalah skenario flashback Kid dengan Shanks. Mungkin Kid mempelajari bagaimana cara bertarung yang baik dari karakter Shanks. Mungkin Kid menemukan teknik dari bagaimana bajak laut Shanks mengeluarkan kekuatan mereka. Ya, katakanlah ini sama saja seperti belajar dari kesalahan. Sama seperti sang rivalnya, yakni Monkey D. Luffy yang saat ini mendapatkan power up dari kesalahan ketika bertarung melawan Kaido pertama kali. Luffy yang waktu ini sudah belajar tentang Busho Shokuhaki tingkat lanjut dan juga Hao Shokuhaki tingkat lanjut. Kemudian skenario yang kedua adalah bisa jadi flashbacknya akan menceritakan cikal bakal dari kenapa Kid menjadi seperti ini. Sehingga kita diceritakan bagaimana perjuangan Kid di masa kecil, perjuangan Kid bertahan hidup, kenapa Kid jadi sekejam ini, bagaimana Kid mendapatkan buah setan, bagaimana Kid memiliki mimpi, serta bagaimana Kid berteman dengan karakter killer. Ya, itu adalah teori yang kami pikirkan tentang Kid si Jabrik ini. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang ingin membeli cash One Piece saat ini masih tersedia. Ada banyak desain yang sudah kami sediakan. Dan nakama juga bisa mengcustom desain yang nakama inginkan. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.